Abu Nawas bongkar hadits palsu di istana sampai semua terdiam. Di sebuah majelis ilmu di pinggir pasar Kufah, Abu Nawas sedang duduk sambil mencatat sesuatu pada papan tulis kecilnya. Orang-orang sudah mulai mengenalnya bukan hanya sebagai penyair nakal yang cerdas, tetapi juga sebagai cendekiawan yang suka membongkar kekeliruan dengan logika yang sederhana tapi menusuk. Hari itu, seorang lelaki bertubuh besar datang membawa gulungan kertas. Ia melangkah penuh percaya diri dan langsung berdiri di tengah majelis, memerintah orang-orang agar memperhatikannya. Aku membawa satu hadits agung, ujarnya sambil mengangkat kertas itu. Barang siapa membaca doa ini 3 kali, maka seluruh dosa 7 turunan akan gugur. Suara riuh langsung terdengar. Beberapa orang terlihat kagum, beberapa lagi mengangguk tanpa berpikir panjang. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Lelaki itu melanjutkan, hadits ini aku dapat dari seorang ulama besar dari negeri jauh. Maka siapa yang meragukannya berarti meragukan keutamaan Nabi. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Bukan karena mereka yakin ia akan marah, melainkan karena mereka tahu, setiap ada hal janggal, dialah yang paling mampu memecahkannya. Wahai saudaraku, kata Abu Nawas lembut, bolehkah aku bertanya sebelum menerima hadits itu? Tanya saja, jawab lelaki itu sambil tersenyum sombong. Pertama, kata Abu Nawas, jika doa itu bisa menggugurkan dosa 7 turunan, maka berarti dosa seseorang dapat diwariskan, benar begitu? Lelaki itu mengangguk cepat, betul. Abu Nawas menatap para jamaah. Baik. Sekarang aku tanya kalian semua. Apakah pernah kalian melihat seorang anak dipenjara karena pencurian yang dilakukan ayahnya? Atau kakeknya? Orang-orang mulai saling menatap. Abu Nawas melanjutkan, hukum manusia saja tidak membebankan kesalahan kepada keturunan. Apalagi Allah yang lebih adil dari seluruh hakim di dunia. Cahaya pemahaman mulai tampak di wajah jamaah. Wajah si lelaki mulai goyah, tetapi ia masih mencoba berkelit. Tapi ini hadits, bukan logika manusia. Kalau begitu aku lanjut bertanya, kata Abu Nawas tetap tenang. Tolong sebutkan sanad hadits itu. Siapa yang meriwayatkan dari siapa? Lelaki itu terdiam, lalu berdeham. Itu, tidak tercantum. Baik, lanjut Abu Nawas. Kalau ulama besar yang kau maksud itu benar-benar ahli hadits, pasti ia hafal sanadnya. Ulama hadits tidak akan menyampaikan sesuatu tanpa mengetahui mata rantainya, seperti dokter tidak akan memberi obat tanpa tahu kandungannya. Orang-orang langsung mengangguk. Kini Abu Nawas mendekati lelaki itu dan berkata lebih pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Aku tidak menolak hadits. Aku hanya menolak pemalsuan yang mencoreng nama Nabi. Kau bilang ini hadits agung, tapi tidak punya sanad, tidak sesuai prinsip keadilan Allah, dan tidak ada dalam kitab apapun. Maka bagaimana kami bisa menerimanya tanpa berpikir? Lelaki itu mulai gelisah. Tapi ini doa yang baik. Doa baik tidak perlu dipalsukan dengan embel-embel pahala berlebihan, kata Abu Nawas. Jika kau ingin orang membaca doa, ajarkan saja sebagai doa. Jangan membohongi manusia dengan iming-iming yang bahkan tidak masuk akal. Beberapa orang tertawa kecil, bukan mengejek, tapi karena merasa tersadarkan. Abu Nawas kemudian menambahkan, mari kita uji secara ilmiah. Jika doa itu benar menggugurkan dosa 7 turunan, maka siapapun yang membaca doa itu akan bebas dari semua tanggung jawab moral. Akibatnya apa? Orang bisa berbuat sesuka hati, lalu tinggal membaca doa 3 kali. Apakah agama kita mengajarkan seperti itu? Serentak jamaah menjawab, tidak. Agama mengajarkan pertanggungjawaban, bukan jalan pintas, ujar Abu Nawas sambil menatap lelaki itu. Jika kau mau menipu orang, jangan lakukan di majelis yang mengajarkan akal. Lelaki itu akhirnya menurunkan wajah, menggulung kembali kertasnya, lalu pergi sambil menunduk tanpa bicara. Setelah ia pergi, seorang pemuda mendekati Abu Nawas. Guru, katanya, engkau tadi tidak marah sedikit pun, tetapi kata-katamu seperti membongkar kebohongan dengan pisau bedah. Abu Nawas tersenyum. Jika seseorang membawa kebohongan, jangan dilawan dengan kemarahan. Cukup gunakan akal sehat. Pembohong paling takut pada 2 hal, pertanyaan dan logika. Orang-orang tertawa. Dan ingat, lanjut Abu Nawas, kebaikan yang benar tidak perlu dilebih-lebihkan. Sementara yang palsu hanya bisa berdiri dengan menakut-nakuti atau menjanjikan hal mustahil. Jika ada ajaran yang bilang bisa menghapus dosa turun-temurun dengan 3 kalimat, itu bukan agama, itu iklan. Majelis pun pecah dengan tawa. Dan sejak hari itu, siapapun yang mendengar klaim aneh, mereka selalu berkata, tanyakan dulu pada Abu Nawas, atau tanyakan pada akalmu sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang Abu Nawas yang membongkar hadits palsu menyebar kemana-mana. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa malu karena sebelumnya sempat mempercayai ucapan lelaki tadi. Namun ada juga sekelompok orang yang tidak senang, terutama mereka yang sering menggunakan hadits-hadits ajaib untuk menarik simpati dan keuntungan. Suatu pagi, 3 orang dari kelompok itu datang ke rumah Abu Nawas. Mereka mengetuk pintu sambil membawa kitab-kitab tebal yang entah isinya apa. Abu Nawas membuka pintu sambil membawa teh dan mempersilakan mereka duduk. Wajah ketiga tamu itu terlihat penuh strategi, seperti sedang menyusun taktik untuk menjebak Abu Nawas. Yang pertama berkata, wahai Abu Nawas, kami datang untuk menguji ilmu kamu. Kami punya satu hadits yang sangat luar biasa. Jika engkau bisa membuktikan bahwa hadits ini palsu, kami akan berhenti menyebarkannya.
Tapi kalau engkau salah, engkau harus meminta maaf kepada seluruh Kufah. Abu Nawas mengangguk tenang. Tentu. Tunjukkan haditsnya. Orang itu membuka kitabnya dan membaca dengan suara menggelegar, barang siapa yang tidur dengan posisi kaki menghadap utara, maka para malaikat akan mencatatnya sebagai orang yang kufur 1 hari penuh. Ruangan langsung hening. Dua tamu lainnya tersenyum tipis, seolah merasa sudah memenangkan pertandingan. Abu Nawas menghela napas ringan. Boleh kutanya dulu. Dari mana kalian mendapatkan hadits itu? Yang membaca hadits menjawab cepat, dari guru kami. Siapa nama gurumu? Ia menyebut nama seseorang yang bahkan Abu Nawas tahu bukan ahli hadits, melainkan pedagang minyak yang suka memahat cerita untuk menambah laris dagangannya. Abu Nawas menatap ketiganya satu persatu. Baik. Sebelum aku menilai isi haditsnya, aku ingin menguji kejujuran kalian. Tadi kalian bilang akan berhenti menyebarkan hadits palsu jika terbukti palsu, betul? Mereka bertiga mengangguk. Dan kalian siap menerima penjelasan ilmiah? Mereka kembali mengangguk. Abu Nawas berdiri, lalu menunjuk jendela. Lihat jalan di luar sana. Ada orang yang berjalan ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada yang tidur dengan kepala di mana saja sesuai ruangnya. Jika dosa seseorang ditentukan oleh arah kaki ketika tidur, agama apa yang kalian bayangkan? Agama yang dibangun di atas kompas. Dua tamu terlihat saling pandang, mulai gelisah. Abu Nawas melanjutkan, jika hadits ini benar, mestinya Rasulullah telah mengajarkan tentang arah tidur dengan sangat rinci. Tapi tidak ada satu pun kitab sahih yang menyebutkan bahwa malaikat menilai manusia berdasarkan posisi kaki. Kalau kalian ingin mengajarkan adab tidur, ajarkan saja adabnya. Jangan menakuti orang dengan hal yang bukan ajaran. Tamu yang membaca hadits tadi mencoba membantah, tapi hadits ini membuat orang lebih berhati-hati. Hati-hati bukan berarti ditakut-takuti, jawab Abu Nawas. Kalau aku bilang bahwa siapa yang makan roti lebih dari 2 potong akan kehilangan pahala seminggu, apakah itu membuatmu jadi orang saleh? Atau hanya membuatmu lapar? Orang-orang di luar rumah yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, karena pintu rumahnya sedikit terbuka. Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan suara lebih lembut namun tajam, ujian keaslian hadits bukan dari seberapa menakutkan atau ajaib isinya. Tetapi dari sanad, dari kesesuaian dengan ajaran dasar agama, dan dari logika sehat. Jika hadits bertentangan dengan 3 hal itu, maka ia butuh ditinjau ulang, bukan dihafalkan. Salah satu dari 3 tamu akhirnya bicara lirih, tapi, kami sudah terlanjur mengajarkan ini ke banyak orang. Itulah gunanya ilmu, kata Abu Nawas. Jika salah, diperbaiki. Yang memalukan bukan salahnya, tapi mempertahankan kesalahan meski tahu itu keliru. Ketiga tamu itu terdiam cukup lama. Abu Nawas menuangkan teh ke cangkir mereka dan menambahkan, jangan beragama dengan rasa panik. Beragama dengan tenang, dengan ilmu, dan dengan nalar. Jika agama dipenuhi ancaman yang tidak pernah diajarkan, orang jadi takut pada Allah dengan ketakutan yang salah. Padahal Allah mengajarkan ketakwaan, bukan kecemasan. Raut wajah ketiga tamu melembut. Mereka menunduk, lalu meminta maaf tanpa diminta. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berkata, engkau benar. Kami terlalu sering menyebarkan sesuatu tanpa menimbang akal. Abu Nawas tersenyum. Jika kalian menyebarkan kebenaran, kalian akan tenang. Jika kalian menyebarkan kebohongan, kalian akan gelisah. Pilihlah yang membuat hati kalian damai. Mereka pun pergi dengan langkah pelan, sementara orang-orang di luar yang mendengar semuanya mengangguk-angguk, merasa mendapat pelajaran besar hari itu. Sejak itu, setiap kali seseorang datang membawa hadits aneh, majelis-majelis di Kufah akan berkata, coba bawa ke Abu Nawas. Kalau lolos dari logikanya, baru kita dengar. Kabar bahwa Abu Nawas mampu membungkam penyebar hadits palsu membuat banyak orang merasa aman. Namun hal itu juga membuat sebagian orang yang punya kepentingan merasa tersudut. Suatu sore, seorang pejabat dari istana datang memanggil Abu Nawas. Katanya, ada perdebatan penting yang memerlukan kehadirannya. Abu Nawas mengikutinya tanpa banyak tanya. Saat tiba di aula kecil istana, ia melihat beberapa ulama, kadhi, dan pejabat tinggi sudah duduk melingkar. Di tengah mereka, seorang pendakwah terkenal dari kota lain berdiri dengan penuh kepercayaan diri. Di tangannya ada kitab lusuh dengan tulisan yang tampak baru ditambah-tambahkan. Pendakwah itu berkata lantang, aku membawa hadits yang sangat mulia, dan aku ingin Kufah memakainya sebagai pedoman. Siapa yang menolak berarti meremehkan sunnah. Abu Nawas mengambil tempat duduk di sudut. Ia diam, mengamati. Pendakwah itu membuka kitabnya dan membaca, barang siapa memberi sedekah sambil menutup mata kirinya, maka amalnya dilipat gandakan 7.000 kali lipat. Sebagian hadirin langsung saling pandang. Ada yang hampir tertawa, tapi menahannya karena ini majelis istana. Pendakwah itu menatap semua orang dengan tatapan menantang, siapa yang mengingkarinya. Kadhi memandang Abu Nawas. Kami memanggilmu untuk menilai. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan. Boleh aku bertanya satu hal sebelum semua ini dibahas? Pendakwah itu mengangguk dengan senyum sombong. Hadits ini dari mana sanadnya? Dari seorang murid guruku, jawab pendakwah itu cepat. Siapa nama murid gurumu? Pendakwah itu menyebut nama seseorang yang tidak dikenal siapapun di majelis itu. Bahkan Kadhi pun mengernyitkan dahi. Abu Nawas melanjutkan, dan siapa yang meriwayatkan dari murid gurumu?
Pendakwa itu mencoba melihat catatan, lalu berkata, tidak disebutkan. Jadi sanadnya putus, tanya Abu Nawas. Pendakwa itu mulai gelisah, tapi tetap mencoba bertahan. Bukan putus, hanya, tidak tercatat. Abu Nawas mengangguk paham, lalu berjalan pelan ke arah pendakwa itu sambil bertanya dengan suara tenang, sekarang mari kita uji isinya. Engkau mengatakan amal sedekah dilipat gandakan 7.000 kali lipat hanya dengan menutup mata kiri. Mengapa mata kiri? Kenapa bukan mata kanan? Kenapa bukan keduanya? Kenapa bukan mata orang yang melihat? Atau mata ayam? Atau mata bulan? Orang-orang mulai menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, sedekah dalam ajaran Islam dinilai dari keikhlasan, bukan dari posisi anggota tubuh. Jika menutup mata kirinya membuat seseorang dianggap lebih ikhlas, maka orang buta mestinya paling mulia dalam bersedekah. Tapi tidak ada satupun ulama yang menyebut demikian. Pendakwa itu terdiam, wajahnya memerah. Abu Nawas kemudian melihat kepada seluruh hadirin. Jika hadits seperti ini diterima, apa jadinya agama? Nanti ada yang bilang, sedekah akan dilipat gandakan jika memakai sandal sebelah, atau, pahala haji menjadi 100 kali jika berjalan mundur. Apakah agama kita adalah permainan tebak-tebakan? Suara tawa pecah pelan di seluruh ruangan, tapi tetap dalam batas hormat. Pendakwa itu mencoba membalas, tapi hadits ini menganjurkan kebaikan. Abu Nawas menjawab cepat, anjuran kebaikan tidak boleh dibangun dengan kebohongan. Jika kebaikan dipropagandakan dengan cara yang keliru, umat akan kehilangan kepercayaan. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang hanya rekayasa. Kemudian ia menambahkan dengan nada yang lebih tajam, dan hadits palsu justru menghina Rasul, karena menyandarkan ucapan bodoh kepada beliau. Mengapa kalian ingin Nabi seolah mengajarkan hal yang tidak pernah ia ucapkan? Ruangan mendadak hening. Kadhi mengangguk tegas. Pendakwa, berikan kitabmu. Kitab itu diambil, dan sebagian besar isinya ternyata penuh catatan buatan sendiri, bahkan tanpa sanad yang jelas. Kadhi memutuskan kitab itu tidak layak dipakai. Pendakwa itu akhirnya menunduk malu. Ia mencoba pergi diam-diam, namun sebelum keluar, Abu Nawas memanggilnya dengan suara lembut. Wahai saudaraku, jika ingin orang-orang mengikuti ajaranmu, cukup ajarkan kebenaran. Kebenaran tidak butuh ditambah-tambahi. Yang butuh tambahan hanya yang kosong. Pendakwa itu berhenti sejenak, lalu pergi tanpa berkata apapun. Sesampainya di luar, para pengawal dan staf istana berbisik satu sama lain. Mereka baru sadar satu hal, Abu Nawas tidak pernah membongkar kebohongan dengan keras kepala atau kemarahan, tetapi dengan logika sederhana yang membuat siapapun sulit menghindar. Malam itu, Kadhi mendekati Abu Nawas dan berkata, engkau telah menyelamatkan banyak orang dari kebingungan. Bagaimana engkau bisa sesabar itu? Abu Nawas menjawab pelan, karena kebohongan akan runtuh sendiri ketika berhadapan dengan ilmu. Tugas kita hanya menunjukkan pintunya. Kadhi tersenyum dan mengangguk. Di istana itu, semua orang merasa baru saja menyaksikan pelajaran penting. Bahwa hadits palsu tidak bisa ditepis dengan emosi, tetapi dengan akal, ilmu, dan ketenangan yang menelanjangi kebohongan tanpa meninggalkan luka. Malam itu Abu Nawas pulang dari istana dengan langkah pelan, melewati pasar yang mulai sepi. Banyak orang masih membicarakan kejadian di istana, tetapi ia tetap berjalan tanpa menoleh. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menjaga agar masyarakat tidak mudah diperdaya oleh kata-kata manis yang tidak bersumber dari ilmu. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil namun penting terjadi. Seorang anak kecil menghampirinya di depan masjid. Wajahnya polos, tapi terlihat ragu-ragu. Ia membawa selembar kertas yang sudah kusut. Guru Abu Nawas, ini aku dapat dari seseorang di pasar, katanya. Katanya kalau aku membaca kalimat di kertas ini sebelum tidur, besok aku akan jadi lebih pintar dari semua teman. Abu Nawas tersenyum. Dan apa pendapatmu sendiri? Anak itu menatap kertas itu lama sekali, lalu berkata, kalau aku ingin pintar, bukannya aku harus belajar. Abu Nawas menepuk bahunya. Itu jawaban yang lebih benar daripada seluruh kitab palsu di dunia. Anak itu tersenyum bangga dan membuang kertas itu ke tempat sampah. Abu Nawas melihatnya sambil mengangguk, bukan karena anak itu membuang kertasnya, tetapi karena ia telah mengerti dengan logikanya sendiri. Beberapa pedagang di sekitar masjid memperhatikan kejadian itu. Mereka tersenyum, lalu saling bicara. Beginilah jadinya setelah orang-orang meniru cara berpikir Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma. Sekarang kami tidak bisa dibohongi semudah dulu. Ucapan itu membuat Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menatap sekitar dan melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak tampak. Di pojok pasar, seorang pria yang dulu suka menjual jimat doa cepat kaya, kini duduk bengong karena dagangannya tak lagi laku. Orang-orang sudah belajar bertanya dulu sebelum percaya. Di depan toko kain, seorang wanita tua sedang menolak seorang pendongeng yang menawarkan amalan-amalan aneh. Tunjukkan kitab aslinya, katanya, kalau tidak ada, jangan buang waktuku. Di halaman masjid, sekelompok pemuda tampak sedang mendiskusikan perbedaan antara hadits syahih dan dhaif, lengkap dengan penjelasan sanad dan rawinya. Abu Nawas menghela napas lega. Ia tidak membongkar kebohongan untuk dihormati, tetapi agar masyarakat terbiasa berpikir, dan hasilnya mulai terlihat. Sore hari, seorang sahabatnya mendekat dan bertanya, engkau tidak pernah lelah membongkar hadits palsu dan pikiran sesat orang-orang. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, jika seseorang datang membawa kebenaran, ia cukup bicara sekali.
Tapi jika seseorang membawa kebohongan, ia harus mengulangnya berkali-kali agar orang percaya. Kau lihat. Aku bahkan lebih ringan bebannya daripada mereka. Sahabatnya tertawa. Matahari hampir terbenam ketika Abu Nawas menambahkan, ilmu itu seperti cahaya. Kalau dinyalakan, ia menerangi banyak jalan. Kebohongan itu seperti lilin yang basah, memang bisa menyala, tapi selalu padam sebelum menerangi siapapun. Pasar mulai senyap. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu. Di tengah suasana itu, seorang lelaki muda tiba-tiba mendekati Abu Nawas sambil membawa catatan kecil. Maaf, katanya canggung, aku ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah sesuatu benar atau tidak? Abu Nawas menatapnya, lalu menjawab dengan kalimat yang akhirnya menjadi buah bibir seluruh Kufah. Tanyakan 3 hal, apakah itu punya sumber? Apakah isinya sejalan dengan akal sehat? Apakah sesuai dengan nilai dasar agama? Jika satu saja tidak terpenuhi, pertanyakan semuanya. Lelaki itu mengangguk cepat, seolah baru menemukan kunci yang ia cari selama ini. Dan hari itu berakhir dengan pemandangan sederhana, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan kecil menuju rumahnya, sementara di belakangnya, orang-orang mulai menimbang ucapan, mempertanyakan sumber, dan meneliti isi, bukan lagi menerima tanpa berpikir. Untuk pertama kalinya, Kufah memahami bahwa membelah agama bukan dengan mempercayai semua yang terdengar religius, tetapi dengan menjaga agar nama Rasul tidak ditempeli ucapan yang tidak pernah beliau ajarkan. Dan kota itu berubah, bukan karena hukuman atau perintah, tetapi karena logika yang diajarkan oleh seorang cendekiawan bernama Abu Nawas. Abu Nawas bongkar hadits palsu di istana sampai semua terdiam. Di sebuah majelis ilmu di pinggir pasar Kufah, Abu Nawas sedang duduk sambil mencatat sesuatu pada papan tulis kecilnya. Orang-orang sudah mulai mengenalnya bukan hanya sebagai penyair nakal yang cerdas, tetapi juga sebagai cendekiawan yang suka membongkar kekeliruan dengan logika yang sederhana tapi menusuk. Hari itu, seorang lelaki bertubuh besar datang membawa gulungan kertas. Ia melangkah penuh percaya diri dan langsung berdiri di tengah majelis, memerintah orang-orang agar memperhatikannya. Aku membawa satu hadits agung, ujarnya sambil mengangkat kertas itu. Barang siapa membaca doa ini 3 kali, maka seluruh dosa 7 turunan akan gugur. Suara riuh langsung terdengar. Beberapa orang terlihat kagum, beberapa lagi mengangguk tanpa berpikir panjang. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Lelaki itu melanjutkan, hadits ini aku dapat dari seorang ulama besar dari negeri jauh. Maka siapa yang meragukannya berarti meragukan keutamaan Nabi. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Bukan karena mereka yakin ia akan marah, melainkan karena mereka tahu, setiap ada hal janggal, dialah yang paling mampu memecahkannya. Wahai saudaraku, kata Abu Nawas lembut, bolehkah aku bertanya sebelum menerima hadits itu? Tanya saja, jawab lelaki itu sambil tersenyum sombong. Pertama, kata Abu Nawas, jika doa itu bisa menggugurkan dosa 7 turunan, maka berarti dosa seseorang dapat diwariskan, benar begitu? Lelaki itu mengangguk cepat, betul. Abu Nawas menatap para jamaah. Baik. Sekarang aku tanya kalian semua. Apakah pernah kalian melihat seorang anak dipenjara karena pencurian yang dilakukan ayahnya? Atau kakeknya? Orang-orang mulai saling menatap. Abu Nawas melanjutkan, hukum manusia saja tidak membebankan kesalahan kepada keturunan. Apalagi Allah yang lebih adil dari seluruh hakim di dunia. Cahaya pemahaman mulai tampak di wajah jamaah. Wajah si lelaki mulai goyah, tetapi ia masih mencoba berkelit. Tapi ini hadits, bukan logika manusia. Kalau begitu aku lanjut bertanya, kata Abu Nawas tetap tenang. Tolong sebutkan sanad hadits itu. Siapa yang meriwayatkan dari siapa? Lelaki itu terdiam, lalu berdeham. Itu, tidak tercantum. Baik, lanjut Abu Nawas. Kalau ulama besar yang kau maksud itu benar-benar ahli hadits, pasti ia hafal sanadnya. Ulama hadits tidak akan menyampaikan sesuatu tanpa mengetahui mata rantainya, seperti dokter tidak akan memberi obat tanpa tahu kandungannya. Orang-orang langsung mengangguk. Kini Abu Nawas mendekati lelaki itu dan berkata lebih pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Aku tidak menolak hadits. Aku hanya menolak pemalsuan yang mencoreng nama Nabi. Kau bilang ini hadits agung, tapi tidak punya sanad, tidak sesuai prinsip keadilan Allah, dan tidak ada dalam kitab apapun. Maka bagaimana kami bisa menerimanya tanpa berpikir? Lelaki itu mulai gelisah. Tapi ini doa yang baik. Doa baik tidak perlu dipalsukan dengan embel-embel pahala berlebihan, kata Abu Nawas. Jika kau ingin orang membaca doa, ajarkan saja sebagai doa. Jangan membohongi manusia dengan iming-iming yang bahkan tidak masuk akal. Beberapa orang tertawa kecil, bukan mengejek, tapi karena merasa tersadarkan. Abu Nawas kemudian menambahkan, mari kita uji secara ilmiah. Jika doa itu benar menggugurkan dosa 7 turunan, maka siapapun yang membaca doa itu akan bebas dari semua tanggung jawab moral. Akibatnya apa? Orang bisa berbuat sesuka hati, lalu tinggal membaca doa 3 kali. Apakah agama kita mengajarkan seperti itu? Serentak jamaah menjawab, tidak. Agama mengajarkan pertanggungjawaban, bukan jalan pintas, ujar Abu Nawas sambil menatap lelaki itu. Jika kau mau menipu orang, jangan lakukan di majelis yang mengajarkan akal. Lelaki itu akhirnya menurunkan wajah, menggulung kembali kertasnya, lalu pergi sambil menunduk tanpa bicara. Setelah ia pergi, seorang pemuda mendekati Abu Nawas. Guru, katanya,
engkau tadi tidak marah sedikit pun, tetapi kata-katamu seperti membongkar kebohongan dengan pisau bedah. Abu Nawas tersenyum. Jika seseorang membawa kebohongan, jangan dilawan dengan kemarahan. Cukup gunakan akal sehat. Pembohong paling takut pada dua hal, pertanyaan dan logika. Orang-orang tertawa. Dan ingat, lanjut Abu Nawas, kebaikan yang benar tidak perlu dilebih-lebihkan. Sementara yang palsu hanya bisa berdiri dengan menakut-nakuti atau menjanjikan hal mustahil. Jika ada ajaran yang bilang bisa menghapus dosa turun-temurun dengan 3 kalimat, itu bukan agama, itu iklan. Majelis pun pecah dengan tawa. Dan sejak hari itu, siapapun yang mendengar klaim aneh, mereka selalu berkata, tanyakan dulu pada Abu Nawas, atau tanyakan pada akalmu sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang Abu Nawas yang membongkar hadits palsu menyebar kemana-mana. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa malu karena sebelumnya sempat mempercayai ucapan lelaki tadi. Namun ada juga sekelompok orang yang tidak senang, terutama mereka yang sering menggunakan hadits-hadits ajaib untuk menarik simpati dan keuntungan. Suatu pagi, 3 orang dari kelompok itu datang ke rumah Abu Nawas. Mereka mengetuk pintu sambil membawa kitab-kitab tebal yang entah isinya apa. Abu Nawas membuka pintu sambil membawa teko-teh dan mempersilakan mereka duduk. Wajah ketiga tamu itu terlihat penuh strategi, seperti sedang menyusun taktik untuk menjebak Abu Nawas. Yang pertama berkata, wahai Abu Nawas, kami datang untuk menguji ilmu kamu. Kami punya satu hadits yang sangat luar biasa. Jika engkau bisa membuktikan bahwa hadits ini palsu, kami akan berhenti menyebarkannya. Tapi kalau engkau salah, engkau harus meminta maaf kepada seluruh Kufah. Abu Nawas mengangguk tenang. Tentu. Tunjukkan haditsnya. Orang itu membuka kitabnya dan membaca dengan suara menggelegar, barang siapa yang tidur dengan posisi kaki menghadap utara, maka para malaikat akan mencatatnya sebagai orang yang kufur 1 hari penuh. Ruangan langsung hening. 2 tamu lainnya tersenyum tipis, seolah merasa sudah memenangkan pertandingan. Abu Nawas menghela napas ringan. Boleh kutanya dulu. Dari mana kalian mendapatkan hadits itu? Yang membaca hadits menjawab cepat, dari guru kami. Siapa nama gurumu? Ia menyebut nama seseorang yang bahkan Abu Nawas tahu bukan ahli hadits, melainkan pedagang minyak yang suka memahat cerita untuk menambah laris dagangannya. Abu Nawas menatap ketiganya satu persatu. Baik. Sebelum aku menilai isi haditsnya, aku ingin menguji kejujuran kalian. Tadi kalian bilang akan berhenti menyebarkan hadits palsu jika terbukti palsu, betul? Mereka bertiga mengangguk. Dan kalian siap menerima penjelasan ilmiah? Mereka kembali mengangguk. Abu Nawas berdiri, lalu menunjuk jendela. Lihat jalan di luar sana. Ada orang yang berjalan ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada yang tidur dengan kepala di mana saja sesuai ruangnya. Jika dosa seseorang ditentukan oleh arah kaki ketika tidur, agama apa yang kalian bayangkan? Agama yang dibangun di atas kompas. 2 tamu terlihat saling pandang, mulai gelisah. Abu Nawas melanjutkan, jika hadits ini benar, mestinya Rasulullah telah mengajarkan tentang arah tidur dengan sangat rinci. Tapi tidak ada satu pun kitab sahih yang menyebutkan bahwa malaikat menilai manusia berdasarkan posisi kaki. Kalau kalian ingin mengajarkan adab tidur, ajarkan saja adabnya. Jangan menakuti orang dengan hal yang bukan ajaran. Tamu yang membaca hadits tadi mencoba membantah, tapi hadits ini membuat orang lebih berhati-hati. Hati-hati bukan berarti ditakut-takuti, jawab Abu Nawas. Kalau aku bilang bahwa siapa yang makan roti lebih dari 2 potong akan kehilangan pahala seminggu, apakah itu membuatmu jadi orang saleh? Atau hanya membuatmu lapar? Orang-orang di luar rumah yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, karena pintu rumahnya sedikit terbuka. Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan suara lebih lembut namun tajam, ujian keaslian hadits bukan dari seberapa menakutkan atau ajaib isinya. Tetapi dari sanad, dari kesesuaian dengan ajaran dasar agama, dan dari logika sehat. Jika hadits bertentangan dengan 3 hal itu, maka ia butuh ditinjau ulang, bukan dihafalkan. Salah satu dari 3 tamu akhirnya bicara lirih, tapi, kami sudah terlanjur mengajarkan ini ke banyak orang. Itulah gunanya ilmu, kata Abu Nawas. Jika salah, diperbaiki. Yang memalukan bukan salahnya, tapi mempertahankan kesalahan meski tahu itu keliru. Ketiga tamu itu terdiam cukup lama. Abu Nawas menuangkan teh ke cangkir mereka dan menambahkan, jangan beragama dengan rasa panik. Beragama dengan tenang, dengan ilmu, dan dengan nalar. Jika agama dipenuhi ancaman yang tidak pernah diajarkan, orang jadi takut pada Allah dengan ketakutan yang salah. Padahal Allah mengajarkan ketakwaan, bukan kecemasan. Raut wajah ketiga tamu melembut. Mereka menunduk, lalu meminta maaf tanpa diminta. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berkata, engkau benar. Kami terlalu sering menyebarkan sesuatu tanpa menimbang akal. Abu Nawas tersenyum. Jika kalian menyebarkan kebenaran, kalian akan tenang. Jika kalian menyebarkan kebohongan, kalian akan gelisah. Pilihlah yang membuat hati kalian damai. Mereka pun pergi dengan langkah pelan, sementara orang-orang di luar yang mendengar semuanya mengangguk-angguk, merasa mendapat pelajaran besar hari itu. Sejak itu, setiap kali seseorang datang membawa hadits aneh, majelis-majelis di Kufah akan berkata, coba bawa ke Abu Nawas. Kalau lolos dari logikanya, baru kita dengar. Kabar bahwa Abu Nawas mampu membungkam penyebar hadits palsu membuat banyak orang merasa aman.
Namun hal itu juga membuat sebagian orang yang punya kepentingan merasa tersudut. Suatu sore, seorang pejabat dari istana datang memanggil Abu Nawas. Katanya, ada perdebatan penting yang memerlukan kehadirannya. Abu Nawas mengikutinya tanpa banyak tanya. Saat tiba di aula kecil istana, ia melihat beberapa ulama, kadhi, dan pejabat tinggi sudah duduk melingkar. Di tengah mereka, seorang pendakwah terkenal dari kota lain berdiri dengan penuh kepercayaan diri. Di tangannya ada kitab lusuh dengan tulisan yang tampak baru ditambah-tambahkan. Pendakwah itu berkata lantang, "Aku membawa hadits yang sangat mulia, dan aku ingin Kufah memakainya sebagai pedoman. Siapa yang menolak berarti meremehkan sunnah." Abu Nawas mengambil tempat duduk di sudut. Ia diam, mengamati. Pendakwah itu membuka kitabnya dan membaca, barang siapa memberi sedekah sambil menutup mata kirinya, maka amalnya dilipat gandakan 7.000 kali lipat. Sebagian hadirin langsung saling pandang. Ada yang hampir tertawa, tapi menahannya karena ini majelis istana. Pendakwah itu menatap semua orang dengan tatapan menantang, siapa yang mengingkarinya. Kadhi memandang Abu Nawas. "Kami memanggilmu untuk menilai." Abu Nawas bangkit berdiri perlahan. "Boleh aku bertanya satu hal sebelum semua ini dibahas?" Pendakwah itu mengangguk dengan senyum sombong. "Hadits ini dari mana sanadnya?" "Dari seorang murid guruku," jawab pendakwah itu cepat. "Siapa nama murid gurumu?" Pendakwah itu menyebut nama seseorang yang tidak dikenal siapapun di majelis itu. Bahkan Kadhi pun mengernyitkan dahi. Abu Nawas melanjutkan, "Dan siapa yang meriwayatkan dari murid gurumu?" Pendakwah itu mencoba melihat catatan, lalu berkata, "Tidak disebutkan." "Jadi sanadnya putus?" tanya Abu Nawas. Pendakwah itu mulai gelisah, tapi tetap mencoba bertahan. "Bukan putus, hanya tidak tercatat." Abu Nawas mengangguk paham, lalu berjalan pelan ke arah pendakwah itu sambil bertanya dengan suara tenang, "Sekarang mari kita uji isinya. Engkau mengatakan amal sedekah dilipat gandakan 7.000 kali lipat hanya dengan menutup mata kiri. Mengapa mata kiri? Kenapa bukan mata kanan? Kenapa bukan keduanya? Kenapa bukan mata orang yang melihat? Atau mata ayam? Atau mata bulan?" Orang-orang mulai menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, "Sedekah dalam ajaran Islam dinilai dari keikhlasan, bukan dari posisi anggota tubuh. Jika menutup mata kirinya membuat seseorang dianggap lebih ikhlas, maka orang buta mestinya paling mulia dalam bersedekah. Tapi tidak ada satupun ulama yang menyebut demikian." Pendakwah itu terdiam, wajahnya memerah. Abu Nawas kemudian melihat kepada seluruh hadirin. "Jika hadits seperti ini diterima, apa jadinya agama? Nanti ada yang bilang, sedekah akan dilipat gandakan jika memakai sandal sebelah, atau, pahala haji menjadi 100 kali jika berjalan mundur. Apakah agama kita adalah permainan tebak-tebakan?" Suara tawa pecah pelan di seluruh ruangan, tapi tetap dalam batas hormat. Pendakwah itu mencoba membalas, tapi hadits ini menganjurkan kebaikan. Abu Nawas menjawab cepat, "Anjuran kebaikan tidak boleh dibangun dengan kebohongan. Jika kebaikan dipropagandakan dengan cara yang keliru, umat akan kehilangan kepercayaan. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang hanya rekayasa." Kemudian ia menambahkan dengan nada yang lebih tajam, "Dan hadits palsu justru menghina Rasul, karena menyandarkan ucapan bodoh kepada beliau. Mengapa kalian ingin Nabi seolah mengajarkan hal yang tidak pernah ia ucapkan?" Ruangan mendadak hening. Kadhi mengangguk tegas. "Pendakwah, berikan kitabmu." Kitab itu diambil, dan sebagian besar isinya ternyata penuh catatan buatan sendiri, bahkan tanpa sanad yang jelas. Kadhi memutuskan kitab itu tidak layak dipakai. Pendakwah itu akhirnya menunduk malu. Ia mencoba pergi diam-diam, namun sebelum keluar, Abu Nawas memanggilnya dengan suara lembut. "Wahai saudaraku, jika ingin orang-orang mengikuti ajaranmu, cukup ajarkan kebenaran. Kebenaran tidak butuh ditambah-tambahi. Yang butuh tambahan hanya yang kosong." Pendakwah itu berhenti sejenak, lalu pergi tanpa berkata apapun. Sesampainya di luar, para pengawal dan staf istana berbisik satu sama lain. Mereka baru sadar satu hal, Abu Nawas tidak pernah membongkar kebohongan dengan keras kepala atau kemarahan, tetapi dengan logika sederhana yang membuat siapapun sulit menghindar. Malam itu, Kadhi mendekati Abu Nawas dan berkata, "Engkau telah menyelamatkan banyak orang dari kebingungan. Bagaimana engkau bisa sesabar itu?" Abu Nawas menjawab pelan, "Karena kebohongan akan runtuh sendiri ketika berhadapan dengan ilmu. Tugas kita hanya menunjukkan pintunya." Kadhi tersenyum dan mengangguk. Di istana itu, semua orang merasa baru saja menyaksikan pelajaran penting. Bahwa hadits palsu tidak bisa ditepis dengan emosi, tetapi dengan akal, ilmu, dan ketenangan yang menelanjangi kebohongan tanpa meninggalkan luka. Malam itu Abu Nawas pulang dari istana dengan langkah pelan, melewati pasar yang mulai sepi. Banyak orang masih membicarakan kejadian di istana, tetapi ia tetap berjalan tanpa menoleh. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menjaga agar masyarakat tidak mudah diperdaya oleh kata-kata manis yang tidak bersumber dari ilmu. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil namun penting terjadi. Seorang anak kecil menghampirinya di depan masjid. Wajahnya polos, tapi terlihat ragu-ragu. Ia membawa selembar kertas yang sudah kusut. "Guru Abu Nawas, ini aku dapat dari seseorang di pasar," katanya. "Katanya kalau aku membaca kalimat di kertas ini sebelum tidur, besok aku akan jadi lebih pintar dari semua teman." Abu Nawas tersenyum. "Dan apa pendapatmu sendiri?"
Anak itu menatap kertas itu lama sekali, lalu berkata, kalau aku ingin pintar, bukannya aku harus belajar. Abu Nawas menepuk bahunya. Itu jawaban yang lebih benar daripada seluruh kitab palsu di dunia. Anak itu tersenyum bangga dan membuang kertas itu ke tempat sampah. Abu Nawas melihatnya sambil mengangguk, bukan karena anak itu membuang kertasnya, tetapi karena ia telah mengerti dengan logikanya sendiri. Beberapa pedagang di sekitar masjid memperhatikan kejadian itu. Mereka tersenyum, lalu saling bicara. Beginilah jadinya setelah orang-orang meniru cara berpikir Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma. Sekarang kami tidak bisa dibohongi semudah dulu. Ucapan itu membuat Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menatap sekitar dan melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak tampak. Di pojok pasar, seorang pria yang dulu suka menjual jimat doa cepat kaya, kini duduk bengong karena dagangannya tak lagi laku. Orang-orang sudah belajar bertanya dulu sebelum percaya. Di depan toko kain, seorang wanita tua sedang menolak seorang pendongeng yang menawarkan amalan-amalan aneh. Tunjukkan kitab aslinya, katanya, kalau tidak ada, jangan buang waktuku. Di halaman masjid, sekelompok pemuda tampak sedang mendiskusikan perbedaan antara hadits syahih dan dhaif, lengkap dengan penjelasan sanad dan rawinya. Abu Nawas menghela napas lega. Ia tidak membongkar kebohongan untuk dihormati, tetapi agar masyarakat terbiasa berpikir, dan hasilnya mulai terlihat. Sore hari, seorang sahabatnya mendekat dan bertanya, engkau tidak pernah lelah membongkar hadits palsu dan pikiran sesat orang-orang. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, jika seseorang datang membawa kebenaran, ia cukup bicara sekali. Tapi jika seseorang membawa kebohongan, ia harus mengulangnya berkali-kali agar orang percaya. Kau lihat. Aku bahkan lebih ringan bebannya daripada mereka. Sahabatnya tertawa. Matahari hampir terbenam ketika Abu Nawas menambahkan, ilmu itu seperti cahaya. Kalau dinyalakan, ia menerangi banyak jalan. Kebohongan itu seperti lilin yang basah, memang bisa menyala, tapi selalu padam sebelum menerangi siapapun. Pasar mulai senyap. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu. Di tengah suasana itu, seorang lelaki muda tiba-tiba mendekati Abu Nawas sambil membawa catatan kecil. Maaf, katanya canggung, aku ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah sesuatu benar atau tidak? Abu Nawas menatapnya, lalu menjawab dengan kalimat yang akhirnya menjadi buah bibir seluruh Kufah. Tanyakan 3 hal, apakah itu punya sumber? Apakah isinya sejalan dengan akal sehat? Apakah sesuai dengan nilai dasar agama? Jika satu saja tidak terpenuhi, pertanyakan semuanya. Lelaki itu mengangguk cepat, seolah baru menemukan kunci yang ia cari selama ini. Dan hari itu berakhir dengan pemandangan sederhana, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan kecil menuju rumahnya, sementara di belakangnya, orang-orang mulai menimbang ucapan, mempertanyakan sumber, dan meneliti isi, bukan lagi menerima tanpa berpikir. Untuk pertama kalinya, Kufah memahami bahwa membelah agama bukan dengan mempercayai semua yang terdengar religius, tetapi dengan menjaga agar nama Rasul tidak ditempeli ucapan yang tidak pernah beliau ajarkan. Dan kota itu berubah, bukan karena hukuman atau perintah, tetapi karena logika yang diajarkan oleh seorang cendekiawan bernama Abu Nawas. Abu Nawas bongkar hadits palsu di istana sampai semua terdiam. Di sebuah majelis ilmu di pinggir pasar Kufah, Abu Nawas sedang duduk sambil mencatat sesuatu pada papan tulis kecilnya. Orang-orang sudah mulai mengenalnya bukan hanya sebagai penyair nakal yang cerdas, tetapi juga sebagai cendekiawan yang suka membongkar kekeliruan dengan logika yang sederhana tapi menusuk. Hari itu, seorang lelaki bertubuh besar datang membawa gulungan kertas. Ia melangkah penuh percaya diri dan langsung berdiri di tengah majelis, memerintah orang-orang agar memperhatikannya. Aku membawa satu hadits agung, ujarnya sambil mengangkat kertas itu. Barang siapa membaca doa ini 3 kali, maka seluruh dosa 7 turunan akan gugur. Suara riuh langsung terdengar. Beberapa orang terlihat kagum, beberapa lagi mengangguk tanpa berpikir panjang. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Lelaki itu melanjutkan, hadits ini aku dapat dari seorang ulama besar dari negeri jauh. Maka siapa yang meragukannya berarti meragukan keutamaan Nabi. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Bukan karena mereka yakin ia akan marah, melainkan karena mereka tahu, setiap ada hal janggal, dialah yang paling mampu memecahkannya. Wahai saudaraku, kata Abu Nawas lembut, bolehkah aku bertanya sebelum menerima hadits itu? Tanya saja, jawab lelaki itu sambil tersenyum sombong. Pertama, kata Abu Nawas, jika doa itu bisa menggugurkan dosa 7 turunan, maka berarti dosa seseorang dapat diwariskan, benar begitu? Lelaki itu mengangguk cepat, betul. Abu Nawas menatap para jamaah. Baik. Sekarang aku tanya kalian semua. Apakah pernah kalian melihat seorang anak dipenjara karena pencurian yang dilakukan ayahnya? Atau kakeknya? Orang-orang mulai saling menatap. Abu Nawas melanjutkan, hukum manusia saja tidak membebankan kesalahan kepada keturunan. Apalagi Allah yang lebih adil dari seluruh hakim di dunia. Cahaya pemahaman mulai tampak di wajah jamaah. Wajah si lelaki mulai goyah, tetapi ia masih mencoba berkelit. Tapi ini hadits, bukan logika manusia. Kalau begitu aku lanjut bertanya, kata Abu Nawas tetap tenang. Tolong sebutkan sanad hadits itu. Siapa yang meriwayatkan dari siapa? Lelaki itu terdiam, lalu berdeham. Itu, tidak tercantum. Baik, lanjut Abu Nawas. Kalau ulama besar yang kau maksud itu benar-benar ahli hadits, pasti ia hafal sanadnya.
Ulama hadits tidak akan menyampaikan sesuatu tanpa mengetahui mata rantainya, seperti dokter tidak akan memberi obat tanpa tahu kandungannya. Orang-orang langsung mengangguk. Kini Abu Nawas mendekati lelaki itu dan berkata lebih pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Aku tidak menolak hadits. Aku hanya menolak pemalsuan yang mencoreng nama Nabi. Kau bilang ini hadits agung, tapi tidak punya sanad, tidak sesuai prinsip keadilan Allah, dan tidak ada dalam kitab apapun. Maka bagaimana kami bisa menerimanya tanpa berpikir? Lelaki itu mulai gelisah. Tapi ini doa yang baik. Doa baik tidak perlu dipalsukan dengan embel-embel pahala berlebihan, kata Abu Nawas. Jika kau ingin orang membaca doa, ajarkan saja sebagai doa. Jangan membohongi manusia dengan iming-iming yang bahkan tidak masuk akal. Beberapa orang tertawa kecil, bukan mengejek, tapi karena merasa tersadarkan. Abu Nawas kemudian menambahkan, mari kita uji secara ilmiah. Jika doa itu benar menggugurkan dosa 7 turunan, maka siapapun yang membaca doa itu akan bebas dari semua tanggung jawab moral. Akibatnya apa? Orang bisa berbuat sesuka hati, lalu tinggal membaca doa 3 kali. Apakah agama kita mengajarkan seperti itu? Serentak jamaah menjawab, tidak. Agama mengajarkan pertanggungjawaban, bukan jalan pintas, ujar Abu Nawas sambil menatap lelaki itu. Jika kau mau menipu orang, jangan lakukan di majelis yang mengajarkan akal. Lelaki itu akhirnya menurunkan wajah, menggulung kembali kertasnya, lalu pergi sambil menunduk tanpa bicara. Setelah ia pergi, seorang pemuda mendekati Abu Nawas. Guru, katanya, engkau tadi tidak marah sedikit pun, tetapi kata-katamu seperti membongkar kebohongan dengan pisau bedah. Abu Nawas tersenyum. Jika seseorang membawa kebohongan, jangan dilawan dengan kemarahan. Cukup gunakan akal sehat. Pembohong paling takut pada 2 hal, pertanyaan dan logika. Orang-orang tertawa. Dan ingat, lanjut Abu Nawas, kebaikan yang benar tidak perlu dilebih-lebihkan. Sementara yang palsu hanya bisa berdiri dengan menakut-nakuti atau menjanjikan hal mustahil. Jika ada ajaran yang bilang bisa menghapus dosa turun-temurun dengan 3 kalimat, itu bukan agama, itu iklan. Majelis pun pecah dengan tawa. Dan sejak hari itu, siapapun yang mendengar klaim aneh, mereka selalu berkata, tanyakan dulu pada Abu Nawas, atau tanyakan pada akalmu sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang Abu Nawas yang membongkar hadits palsu menyebar kemana-mana. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa malu karena sebelumnya sempat mempercayai ucapan lelaki tadi. Namun ada juga sekelompok orang yang tidak senang, terutama mereka yang sering menggunakan hadits-hadits ajaib untuk menarik simpati dan keuntungan. Suatu pagi, 3 orang dari kelompok itu datang ke rumah Abu Nawas. Mereka mengetuk pintu sambil membawa kitab-kitab tebal yang entah isinya apa. Abu Nawas membuka pintu sambil membawa teko-teh dan mempersilakan mereka duduk. Wajah ketiga tamu itu terlihat penuh strategi, seperti sedang menyusun taktik untuk menjebak Abu Nawas. Yang pertama berkata, wahai Abu Nawas, kami datang untuk menguji ilmu kamu. Kami punya satu hadits yang sangat luar biasa. Jika engkau bisa membuktikan bahwa hadits ini palsu, kami akan berhenti menyebarkannya. Tapi kalau engkau salah, engkau harus meminta maaf kepada seluruh Kufah. Abu Nawas mengangguk tenang. Tentu. Tunjukkan haditsnya. Orang itu membuka kitabnya dan membaca dengan suara menggelegar, barang siapa yang tidur dengan posisi kaki menghadap utara, maka para malaikat akan mencatatnya sebagai orang yang kufur 1 hari penuh. Ruangan langsung hening. 2 tamu lainnya tersenyum tipis, seolah merasa sudah memenangkan pertandingan. Abu Nawas menghela napas ringan. Boleh kutanya dulu. Dari mana kalian mendapatkan hadits itu? Yang membaca hadits menjawab cepat, dari guru kami. Siapa nama gurumu? Ia menyebut nama seseorang yang bahkan Abu Nawas tahu bukan ahli hadits, melainkan pedagang minyak yang suka memahat cerita untuk menambah laris dagangannya. Abu Nawas menatap ketiganya satu persatu. Baik. Sebelum aku menilai isi haditsnya, aku ingin menguji kejujuran kalian. Tadi kalian bilang akan berhenti menyebarkan hadits palsu jika terbukti palsu, betul? Mereka bertiga mengangguk. Dan kalian siap menerima penjelasan ilmiah? Mereka kembali mengangguk. Abu Nawas berdiri, lalu menunjuk jendela. Lihat jalan di luar sana. Ada orang yang berjalan ke arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada yang tidur dengan kepala di mana saja sesuai ruangnya. Jika dosa seseorang ditentukan oleh arah kaki ketika tidur, agama apa yang kalian bayangkan? Agama yang dibangun di atas kompas. 2 tamu terlihat saling pandang, mulai gelisah. Abu Nawas melanjutkan, jika hadits ini benar, mestinya Rasulullah telah mengajarkan tentang arah tidur dengan sangat rinci. Tapi tidak ada satu pun kitab sahih yang menyebutkan bahwa malaikat menilai manusia berdasarkan posisi kaki. Kalau kalian ingin mengajarkan adab tidur, ajarkan saja adabnya. Jangan menakuti orang dengan hal yang bukan ajaran. Tamu yang membaca hadits tadi mencoba membantah, tapi hadits ini membuat orang lebih berhati-hati. Hati-hati bukan berarti ditakut-takuti, jawab Abu Nawas. Kalau aku bilang bahwa siapa yang makan roti lebih dari 2 potong akan kehilangan pahala seminggu, apakah itu membuatmu jadi orang saleh? Atau hanya membuatmu lapar? Orang-orang di luar rumah yang mendengar percakapan itu mulai tertawa, karena pintu rumahnya sedikit terbuka.
Abu Nawas melanjutkan, kali ini dengan suara lebih lembut namun tajam, ujian keaslian hadits bukan dari seberapa menakutkan atau ajaib isinya. Tetapi dari sanad, dari kesesuaian dengan ajaran dasar agama, dan dari logika sehat. Jika hadits bertentangan dengan tiga hal itu, maka ia butuh ditinjau ulang, bukan dihafalkan. Salah satu dari tiga tamu akhirnya bicara lirih, tapi, kami sudah terlanjur mengajarkan ini ke banyak orang. Itulah gunanya ilmu, kata Abu Nawas. Jika salah, diperbaiki. Yang memalukan bukan salahnya, tapi mempertahankan kesalahan meski tahu itu keliru. Ketiga tamu itu terdiam cukup lama. Abu Nawas menuangkan teh ke cangkir mereka dan menambahkan, jangan beragama dengan rasa panik. Beragama dengan tenang, dengan ilmu, dan dengan nalar. Jika agama dipenuhi ancaman yang tidak pernah diajarkan, orang jadi takut pada Allah dengan ketakutan yang salah. Padahal Allah mengajarkan ketakwaan, bukan kecemasan. Raut wajah ketiga tamu melembut. Mereka menunduk, lalu meminta maaf tanpa diminta. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berkata, engkau benar. Kami terlalu sering menyebarkan sesuatu tanpa menimbang akal. Abu Nawas tersenyum. Jika kalian menyebarkan kebenaran, kalian akan tenang. Jika kalian menyebarkan kebohongan, kalian akan gelisah. Pilihlah yang membuat hati kalian damai. Mereka pun pergi dengan langkah pelan, sementara orang-orang di luar yang mendengar semuanya mengangguk-angguk, merasa mendapat pelajaran besar hari itu. Sejak itu, setiap kali seseorang datang membawa hadits aneh, majelis-majelis di Kufah akan berkata, coba bawa ke Abu Nawas. Kalau lolos dari logikanya, baru kita dengar. Kabar bahwa Abu Nawas mampu membungkam penyebar hadits palsu membuat banyak orang merasa aman. Namun hal itu juga membuat sebagian orang yang punya kepentingan merasa tersudut. Suatu sore, seorang pejabat dari istana datang memanggil Abu Nawas. Katanya, ada perdebatan penting yang memerlukan kehadirannya. Abu Nawas mengikutinya tanpa banyak tanya. Saat tiba di aula kecil istana, ia melihat beberapa ulama, kadhi, dan pejabat tinggi sudah duduk melingkar. Di tengah mereka, seorang pendakwah terkenal dari kota lain berdiri dengan penuh kepercayaan diri. Di tangannya ada kitab lusuh dengan tulisan yang tampak baru ditambah-tambahkan. Pendakwah itu berkata lantang, aku membawa hadits yang sangat mulia, dan aku ingin Kufah memakainya sebagai pedoman. Siapa yang menolak berarti meremehkan sunnah. Abu Nawas mengambil tempat duduk di sudut. Ia diam, mengamati. Pendakwah itu membuka kitabnya dan membaca, barang siapa memberi sedekah sambil menutup mata kirinya, maka amalnya dilipat gandakan 7.000 kali lipat. Sebagian hadirin langsung saling pandang. Ada yang hampir tertawa, tapi menahannya karena ini majelis istana. Pendakwah itu menatap semua orang dengan tatapan menantang, siapa yang mengingkarinya. Kadhi memandang Abu Nawas. Kami memanggilmu untuk menilai. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan. Boleh aku bertanya satu hal sebelum semua ini dibahas? Pendakwah itu mengangguk dengan senyum sombong. Hadits ini dari mana sanadnya? Dari seorang murid guruku, jawab pendakwah itu cepat. Siapa nama murid gurumu? Pendakwah itu menyebut nama seseorang yang tidak dikenal siapapun di majelis itu. Bahkan Kadhi pun mengernyitkan dahi. Abu Nawas melanjutkan, dan siapa yang meriwayatkan dari murid gurumu? Pendakwah itu mencoba melihat catatan, lalu berkata, tidak disebutkan. Jadi sanadnya putus, tanya Abu Nawas. Pendakwah itu mulai gelisah, tapi tetap mencoba bertahan. Bukan putus, hanya, tidak tercatat. Abu Nawas mengangguk paham, lalu berjalan pelan ke arah pendakwah itu sambil bertanya dengan suara tenang, sekarang mari kita uji isinya. Engkau mengatakan amal sedekah dilipat gandakan 7.000 kali lipat hanya dengan menutup mata kiri. Mengapa mata kiri? Kenapa bukan mata kanan? Kenapa bukan keduanya? Kenapa bukan mata orang yang melihat? Atau mata ayam? Atau mata bulan? Orang-orang mulai menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, sedekah dalam ajaran Islam dinilai dari keikhlasan, bukan dari posisi anggota tubuh. Jika menutup mata kirinya membuat seseorang dianggap lebih ikhlas, maka orang buta mestinya paling mulia dalam bersedekah. Tapi tidak ada satupun ulama yang menyebut demikian. Pendakwah itu terdiam, wajahnya memerah. Abu Nawas kemudian melihat kepada seluruh hadirin. Jika hadits seperti ini diterima, apa jadinya agama? Nanti ada yang bilang, sedekah akan dilipat gandakan jika memakai sandal sebelah, atau, pahala haji menjadi 100 kali jika berjalan mundur. Apakah agama kita adalah permainan tebak-tebakan? Suara tawa pecah pelan di seluruh ruangan, tapi tetap dalam batas hormat. Pendakwah itu mencoba membalas, tapi hadits ini menganjurkan kebaikan. Abu Nawas menjawab cepat, anjuran kebaikan tidak boleh dibangun dengan kebohongan. Jika kebaikan dipropagandakan dengan cara yang keliru, umat akan kehilangan kepercayaan. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang hanya rekayasa. Kemudian ia menambahkan dengan nada yang lebih tajam, dan hadits palsu justru menghina Rasul, karena menyandarkan ucapan bodoh kepada beliau. Mengapa kalian ingin Nabi seolah mengajarkan hal yang tidak pernah ia ucapkan? Ruangan mendadak hening. Kadhi mengangguk tegas. Pendakwah, berikan kitabmu. Kitab itu diambil, dan sebagian besar isinya ternyata penuh catatan buatan sendiri, bahkan tanpa sanad yang jelas. Kadhi memutuskan kitab itu tidak layak dipakai. Pendakwah itu akhirnya menunduk malu. Ia mencoba pergi diam-diam, namun sebelum keluar, Abu Nawas memanggilnya dengan suara lembut.
Wahai saudaraku, jika ingin orang-orang mengikuti ajaranmu, cukup ajarkan kebenaran. Kebenaran tidak butuh ditambah-tambahi. Yang butuh tambahan hanya yang kosong. Pendakwa itu berhenti sejenak, lalu pergi tanpa berkata apapun. Sesampainya di luar, para pengawal dan staf istana berbisik satu sama lain. Mereka baru sadar satu hal, Abu Nawas tidak pernah membongkar kebohongan dengan keras kepala atau kemarahan, tetapi dengan logika sederhana yang membuat siapapun sulit menghindar. Malam itu, Kadhi mendekati Abu Nawas dan berkata, engkau telah menyelamatkan banyak orang dari kebingungan. Bagaimana engkau bisa sesabar itu? Abu Nawas menjawab pelan, karena kebohongan akan runtuh sendiri ketika berhadapan dengan ilmu. Tugas kita hanya menunjukkan pintunya. Kadhi tersenyum dan mengangguk. Di istana itu, semua orang merasa baru saja menyaksikan pelajaran penting. Bahwa hadits palsu tidak bisa ditepis dengan emosi, tetapi dengan akal, ilmu, dan ketenangan yang menelanjangi kebohongan tanpa meninggalkan luka. Malam itu Abu Nawas pulang dari istana dengan langkah pelan, melewati pasar yang mulai sepi. Banyak orang masih membicarakan kejadian di istana, tetapi ia tetap berjalan tanpa menoleh. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menjaga agar masyarakat tidak mudah diperdaya oleh kata-kata manis yang tidak bersumber dari ilmu. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil namun penting terjadi. Seorang anak kecil menghampirinya di depan masjid. Wajahnya polos, tapi terlihat ragu-ragu. Ia membawa selembar kertas yang sudah kusut. Guru Abu Nawas, ini aku dapat dari seseorang di pasar, katanya. Katanya kalau aku membaca kalimat di kertas ini sebelum tidur, besok aku akan jadi lebih pintar dari semua teman. Abu Nawas tersenyum. Dan apa pendapatmu sendiri? Anak itu menatap kertas itu lama sekali, lalu berkata, kalau aku ingin pintar, bukannya aku harus belajar. Abu Nawas menepuk bahunya. Itu jawaban yang lebih benar daripada seluruh kitab palsu di dunia. Anak itu tersenyum bangga dan membuang kertas itu ke tempat sampah. Abu Nawas melihatnya sambil mengangguk, bukan karena anak itu membuang kertasnya, tetapi karena ia telah mengerti dengan logikanya sendiri. Beberapa pedagang di sekitar masjid memperhatikan kejadian itu. Mereka tersenyum, lalu saling bicara. Beginilah jadinya setelah orang-orang meniru cara berpikir Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma. Sekarang kami tidak bisa dibohongi semudah dulu. Ucapan itu membuat Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menatap sekitar dan melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak tampak. Di pojok pasar, seorang pria yang dulu suka menjual jimat doa cepat kaya, kini duduk bengong karena dagangannya tak lagi laku. Orang-orang sudah belajar bertanya dulu sebelum percaya. Di depan toko kain, seorang wanita tua sedang menolak seorang pendongeng yang menawarkan amalan-amalan aneh. Tunjukkan kitab aslinya, katanya, kalau tidak ada, jangan buang waktuku. Di halaman masjid, sekelompok pemuda tampak sedang mendiskusikan perbedaan antara hadits syahih dan dhaif, lengkap dengan penjelasan sanad dan rawinya. Abu Nawas menghela napas lega. Ia tidak membongkar kebohongan untuk dihormati, tetapi agar masyarakat terbiasa berpikir, dan hasilnya mulai terlihat. Sore hari, seorang sahabatnya mendekat dan bertanya, engkau tidak pernah lelah membongkar hadits palsu dan pikiran sesat orang-orang. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, jika seseorang datang membawa kebenaran, ia cukup bicara sekali. Tapi jika seseorang membawa kebohongan, ia harus mengulangnya berkali-kali agar orang percaya. Kau lihat. Aku bahkan lebih ringan bebannya daripada mereka. Sahabatnya tertawa. Matahari hampir terbenam ketika Abu Nawas menambahkan, ilmu itu seperti cahaya. Kalau dinyalakan, ia menerangi banyak jalan. Kebohongan itu seperti lilin yang basah, memang bisa menyala, tapi selalu padam sebelum menerangi siapapun. Pasar mulai senyap. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu. Di tengah suasana itu, seorang lelaki muda tiba-tiba mendekati Abu Nawas sambil membawa catatan kecil. Maaf, katanya canggung, aku ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah sesuatu benar atau tidak? Abu Nawas menatapnya, lalu menjawab dengan kalimat yang akhirnya menjadi buah bibir seluruh Kufah. Tanyakan 3 hal, apakah itu punya sumber? Apakah isinya sejalan dengan akal sehat? Apakah sesuai dengan nilai dasar agama? Jika satu saja tidak terpenuhi, pertanyakan semuanya. Lelaki itu mengangguk cepat, seolah baru menemukan kunci yang ia cari selama ini. Dan hari itu berakhir dengan pemandangan sederhana, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan kecil menuju rumahnya, sementara di belakangnya, orang-orang mulai menimbang ucapan, mempertanyakan sumber, dan meneliti isi, bukan lagi menerima tanpa berpikir. Untuk pertama kalinya, Kufah memahami bahwa membelah agama bukan dengan mempercayai semua yang terdengar religius, tetapi dengan menjaga agar nama Rasul tidak ditempeli ucapan yang tidak pernah beliau ajarkan. Dan kota itu berubah, bukan karena hukuman atau perintah, tetapi karena logika yang diajarkan oleh seorang cendekiawan bernama Abu Nawas.